Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari, Sayyidah Aisyah pernah ditanya, bagaimana akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka jawaban beliau, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Allah mengingatkan kita di dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas budi pekerti yang sangat agung. Di sini Allah mengungkapkan bukan la'ala khuluqin karim, tapi la'ala khuluqin azim, dengan budi pekerti yang sangat agung. Dan tentu kita semuanya adalah dituntut untuk selalu berusaha untuk mencontoh akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi pernah menyampaikan di dalam sebuah hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kaum muslimin rahimakumullah, pertanyaannya adalah, apakah yang dimaksud dengan akhlak itu? Maka kalau kita berbicara tentang akhlak, asal kata akhlak itu dari kata-kata khalaqa. Jadi huruf kha, lam, dan qaf. Kalau kita perhatikan kaitan dengan akhlak ini adalah Allahu khalaqal insan. Allah menciptakan manusia. Allah sebagai Al-Khaliq yang menciptakan, sedangkan kita manusia sebagai makhluk. Nah, hubungan atau interaksi antara makhluk dengan Khaliq, hubungan atau interaksi antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, itulah dinamakan dengan akhlak. Dan dinamakan juga dengan akhlak adalah hubungan antara makhluk dengan makhluk. Jadi kaum muslimin bukan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang akhlak, maka sesungguhnya akhlak itu adalah bagaimana tata cara hubungan kita sebagai makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana hubungan kita manusia sebagai makhluk dengan sesama makhluk yang lain. Dalam istilah bahasa kita yang semakna dengan akhlak bisa disebut adab, moral, etika, sopan santun, tata krama, dan susila. Tetapi apa yang membedakan adab, tata krama, moral, sopan santun dengan akhlak Islami? Yang membedakan adalah tata krama, adab, atau etika kadang hanya bersifat lokal, sedangkan akhlak Islami bersifat universal. Karena bersifat lokal bisa jadi di suatu tempat ini bernilai satu kebaikan, tetapi di tempat lain tentu tidak demikian. Karena dasarnya adalah nilai-nilai lokal, sehingga tidak akan sempurna. Berbeda dengan akhlak Islami, akhlak yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu bersifat universal. Saya kasih contoh satu. Di satu tempat bisa jadi yang namanya kumpul kebo atau perkumpulan orang hidup bersama, pasangan laki-laki dan perempuan tanpa pernikahan. Itu mungkin di tempat tersebut biasa. Tapi tentu kita menurut akhlak Islami, maka itu adalah tidak dibenarkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain adalah memegang kepala. Kita yang warga negara Indonesia, tentu ketika kita memegang kepala itu suatu hal yang kita muliakan. Tetapi mungkin berbeda ketika di negara Arab, bahwa ternyata menghormati orang yang lebih tua dari kita adalah dengan kita memegang kepala. Ini adalah perbedaannya antara adab, etika, sopan santun yang kadang hanya bersifat lokal, tetapi akhlak Islami adalah bersifat universal. Kaum muslimin bukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang akhlak, maka dalam Islam yang namanya akhlak itu merupakan cabang dari keimanan. Sampai Nabi mengatakan akmalul mu'minina imanan, ya, ahsanuhum khuluqa. Ya, orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang sempurna, orang yang paling baik akhlaknya. Artinya bahwa akhlak ini bagian daripada kesempurnaan keimanan seseorang. Sehingga masyarakat Islam mulai hal yang terkecil mengharamkan segala bentuk kerusakan, mengharamkan segala bentuk moralitas yang buruk. Bahkan di dalam beberapa kesempatan bahwa yang namanya akhlak buruk tersebut bisa dikategorikan sebagai dosa besar. Contoh adalah Allah mengharamkan, Rasul mengharamkan judi, Allah dan Rasul mengharamkan khamar, Allah mengharamkan durhaka kepada orang tua, berbuat zina dan lain sebagainya. Ini dimasukkan ke dalam dosa-dosa besar. Kenapa? Karena ini akan merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat. Makanya sekali lagi adalah Islam sangat menjunjung tinggi kaitan dengan akhlak Islami tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang akhlak itu, maka akhlak adalah hubungan bagaimana antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan dia sebagai manusia, sebagai makhluk dengan sesama makhluk. Sehingga kalau kita berbicara tentang akhlak secara besar,
garis besar itu adalah maka akhlak itu ada akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala dengan beriman, beribadah dan lain sebagainya. Mungkin ini perlu materi khusus tentang ma'rifatullah, bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah akhlak terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga penting kita memiliki akhlak ini. Ini mungkin perlu dibahas di satu tema khusus, yaitu ma'rifatul Rasul. Bagaimana kita mengenal Rasulullah SAW. Siapakah Rasul itu? Kemudian apa kewajiban kita kepada Rasul? Apa yang akan kita dapatkan ketika kita beriman kepada Rasul? Dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya di dalam Islam, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul. Kemudian akhlak kepada diri sendiri. Ma'rifatun nafsi. Dia harus mengenal siapa dirinya sendiri. Maka ini pun dibahas di dalam Islam. Makanya dalam konteks Islam melarang kita untuk menjerumuskan kepada sesuatu hal yang membuat kita binasa. Islam memerintahkan kepada kita untuk menjaga kesehatan. Maka dalam konteks beribadah pun ketika ada seorang sahabat mengatakan inna libadanika alika haq. Dia bercerita mengingatkan temannya, sesungguhnya badanmu punya hak. Kemudian juga apa? Wa inna li ahlika alika haq. Sesungguhnya untuk keluargamu juga punya hak. Dan Allah pun punya hak. Ini menunjukkan bahwa kita pun perlu hak badan kita dipenuhi. Artinya akhlak kepada diri kita sendiri. Maka kita dilarang membunuh diri, terus menjaga kehormatan, dan termasuk adalah kita pun dituntut terus untuk mencari ilmu. Kemudian berikutnya kaum muslimin kan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita akhlak kepada diri kita sendiri, maka kita pun ada akhlak etika kepada orang lain. Orang lain itu bisa jadi, maksudnya konteks orang lain adalah orang tua, tetangga, teman sejawat. Sehingga di situ ada akhlak yang harus kita miliki. Makanya kalau kita berbicara tentang akhlak, betul kalau kata Allah di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasul suri tauladan dalam konteks akhlak ini. Beliau bagaimana berinteraksi ketika beliau sebagai seorang menantu. Karena beliau juga punya mertua. Bagaimana ketika posisi beliau sebagai seorang mertua, karena beliau pun punya menantu. Bagaimana ketika beliau menjadi rakyat, bagaimana ketika menjadi pejabat. Dan ini adalah interaksi akhlak kita dengan orang lain. Dan ternyata kalau kita berbicara tentang Islam, maka akhlak Islam itu juga adalah berbicara tentang bagaimana etika kita dengan alam semesta ini. Kaum muslimin kan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, kita dilarang untuk merusak alam semesta ini. Sifat orang kafir dan orang munafik adalah ketika mereka diingatkan, maka justru mereka membuat kerusakan di muka bumi. Bahkan dalam peperangan saja yang identik dengan kekerasan, maka Islam dalam konteks peperangan di situ ada aturan-aturannya. Tidak boleh menebang pohon, kemudian tidak boleh membunuh wanita, anak kecil dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya ternyata terhadap alam pun ternyata di sini Islam sangat memperhatikan kaitan dengan ini. Sehingga kerusakan yang terjadi di alam ini adalah karena ulah manusia itu sendiri. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi intinya adalah kalau kita berbicara tentang akhlak Islami, bahwa akhlak Islam itu adalah intinya ada dua hal. Pertama adalah at-takhalli anir radail. Bagaimana kita mengikis semua potensi, semua sifat-sifat buruk. Kemudian yang kedua adalah at-tahalli bil fadail. Menghias diri dengan sifat-sifat yang utama. Alangkah baiknya kalau kita mampu mendeteksi dari sekarang apa-apa yang memang masih buruk yang ada pada diri kita, sehingga kita at-takhalli, kita kikis itu. Kemudian berikutnya adalah seandainya kita memiliki sifat-sifat baik, maka sifat-sifat baik itu terus harus kita tingkatkan. Kenapa? Karena kaum muslimin karena Allah Subhanahu wa taala, antara takhalli dengan tahalli, antara kita mengikis sifat-sifat buruk dengan kita mengupayakan mempertahankan sifat-sifat baik. Kenapa? Karena yang namanya kebaikan itu kalau sedikit pasti kejahatannya akan besar. Maka makin sedikit kejahatan, maka kebaikan akan semakin besar ketika itu. Jadi saya ulangi, kejahatan itu sedikit, maka kebaikan pasti besar. Tapi kebalikannya, kalau kejahatan itu adalah besar, pasti kebaikan akan sedikit. Sehingga ini adalah kalau ada dari diri kita deteksi dalam diri kita. Seandainya ada potensi-potensi keburukan, ayo kita kikis bersama-sama. Dan seandainya ada potensi-potensi kebaikan, maka tentu buat kita semuanya adalah kita pertahankan dan kita mengajak orang lain untuk selalu melakukan itu semuanya. Kenapa? Karena kondisi jiwa manusia adalah kondisi jiwa manusia adalah fluktuatif. Karena ini fluktuatif, maka tentu perlu kita selalu bersama-sama untuk menguatkan kaitan dengan akhlak ini. Pesan dari Nabi SAW kaitan dengan akhlak ini. Kata Rasul, ada 3 pesan. Yang pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada.
Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamuha. Dan ikutilah yang namanya kebaikan. Mohon maaf, yang ikutilah yang namanya keburukan dengan kebaikan. Kalau seandainya kita melakukan keburukan, maka segera lakukan kebaikan. Maka kebaikan yang kita lakukan akan menghapus dosa-dosa yang kita lakukan tersebut. Kata Rasul yang terakhir, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.